Hai gengs, apa kabar? Senang sekali berjumpa dengan geng semua. Salam kenal dan salam sukses dari BZenQ. Mari tetap menjaga semangat kita masing-masing. Tetap pantang menyerah. Mari terus berbuat kebaikan. Ayo terus berburu kesuksesan dan selalu berpikir positif atas apapun yang sedang terjadi di seputar kita. Gengs, topik bahasan video kita kali ini adalah tentang no give up. Atas topik bahasan no give up ini ada dua kisah yang mau BZenQ sampaikan, gengs. Kisah yang pertama adalah kisah no give up dari siswa penyelam, dan kisah kedua adalah kisah no give up dari raja yang nyaris kehilangan segalanya. Mari kita mulai dengan cerita yang pertama, geng, yakni kisah no give up siswa penyelam. Gengs, ada kalanya, gengs, apa yang sangat kita inginkan ternyata berada di tempat yang sangat tidak diharapkan. Tempat tersebut adalah bukan tempat yang kita senangi. Karena pikiran dan perasaan kita saat berada di tempat itu sebetulnya bisa dipastikan naik turun bagaikan lintasan roller coaster. Bahkan di titik tertentu sebetulnya kita benci berada di tempat tersebut. Namun kita terpaksa harus berada di tempat itu karena ada sesuatu yang sangat kita inginkan di situ. Gengs, lalu tempat yang sangat tidak diharapkan oleh kebanyakan orang itu nuansanya seperti apa? Tempat yang sangat tidak diharapkan oleh kebanyakan orang adalah bila di tempat tersebut tidak ditegakkan fairness. Tempat yang sangat tidak diharapkan adalah tempat di mana membuli individu yang berbeda adalah hal yang biasa. Apalagi bahasa buliannya adalah bahasa bulian yang cenderung kasar dan menyakitkan. Tempat yang sangat tidak diharapkan adalah bila di tempat tersebut tidak menghargai komitmen dan lain-lainnya. Intinya, tempat tersebut sangat tidak nyaman. Nah, gengs, bagaimana menurut gengs bila gengs berada di tempat dengan nuansa? 3 diantaranya adalah sebagaimana yang disebutkan tadi. Di tempat tersebut penuh praktek ketidakadilan. Di tempat tersebut sering mendapatkan bulian, di mana buliannya adalah vulgar dan kasar, serba menyakitkan buliannya, dan tidak menghargai komitmen yang geng berikan. Apakah gengs mau berlama-lama di tempat tersebut? Apakah banyakan kita mau berlama-lama berada di tempat tersebut? Jawaban normalnya adalah tidak mau. Saya yakin gengs pun jawabannya juga sama. Nggak bakalan mau berlama-lama berada di tempat tersebut. Jangankan berada di tempat tersebut, mendatangin tempat tersebut aja nggak mau. Lalu gengs, apa yang harus dilakukan saat apa yang sangat kita inginkan ternyata ada di tempat tersebut? Apakah kita mau berlama-lama berada di tempat tersebut? Sebagian di antara kita mungkin saja rela berada di tempat itu demi mendapatkan sesuatu yang sangat diinginkan. Namun, kebanyakan dari kita tetap ogah berada di tempat tersebut karena di dalam diri kita ada statement yang menyatakan, emang nggak ada keinginan yang lain? Kenapa harus memaksakan keinginan di saat apa yang kita inginkan ternyata berada di tempat yang sangat tidak membuat nyaman diri kita? Itulah yang menjadi landasan kenapa kebanyakan dari kita akhirnya tetap saja tidak mau berada di tempat tersebut karena kita bisa merubah keinginan. Gengs, tempat yang seperti ini bisa dikatakan sebagai tempat uji nyali bagi siapapun. Gengs, hidup itu memang banyak pilihan, namun tidak semuanya bisa dipilih. Saat kita berada di kondisi yang tidak bisa memilih, maka hidup adalah tentang serba-serbi penyesuaian. Saat kita tidak memiliki pilihan, harus berada di tempat yang sangat tidak kita harapkan, maka yang menjadi tugas utama kita adalah bagaimana menyesuaikan diri. Ini yang terjadi sama siswa ini. Yang bersangkutan seolah-olah nggak ada pilihan, karena yang diinginkannya cuma itu, nggak ada keinginan yang lain. Keinginannya apa? Keinginannya adalah menjadi penyelam andalan. Di saat dirinya sadar bahwa saya tidak menginginkan yang lainnya, ya sudahlah. Kondisi apapun yang tidak menyenangkan, mau tidak mau, harus saya alami. Saya harus bisa menyelesaikan diri. Inilah latar belakang dari kisah no give up siswa penyelam. Sekali lagi, gengs, hidup itu memang banyak pilihan. Namun ingat bahwa tidak semuanya bisa dipilih. Kala tertentu kita berada di fase kehidupan yang tidak bisa memilih. Di saat kita berada di fase kehidupan yang tidak bisa memilih, maka apapun yang tidak membuat nyaman harus betul-betul ditangani dengan baik. Yang diperlukan hanyalah sekali lagi serba-serbi penyesuaian. Geng, kisah ini adalah kisah tentang ujian akhir kelulusan penyelam angkatan laut di zamannya. Materi ujiannya adalah ada blok sambungan mesin. Ilustrasinya adalah katakanlah seperti ini, geng, mesin pompa. Aslinya sih sebetulnya sambungan dari beberapa pipa. Blok sambungan mesin ini dalam kondisi terurai, geng, dan dimasukkan ke kantong yang terikat tali. Jadi blok mesin yang seperti ini bagian demi bagiannya dicopot dan dimasukkan sebuah kantong. Di dalam kantong disertakan pula alat-alat yang diperlukan untuk merangkai bagian-bagian yang sudah terpisah. Peserta ujian diminta untuk merakit ulang hingga kondisi utuh seperti aslinya. Nah, inilah materi ujiannya.
Kantong yang berisi bagian-bagian yang terurai tadi dimasukkan ke sungai hingga mencapai dasar. Lalu peserta diminta merakit ulang hingga kondisi sempurna. Tidak ada satu mur pun yang harus ketinggalan. Tidak boleh ada satu bagian pun yang tertinggal. Harus persis seperti aslinya. Itulah materi ujiannya. Jadi bagian-bagian yang sudah dipisah dimasukkan dalam kantong beserta peralatan yang diperlukan dimasukkan ke dalam sungai. Sampai di posisi dasar sungai barulah boleh dirakit. Peserta yang telah menyelesaikan tugasnya diminta untuk menyentakkan tali yang terjulur ke bawah sebagai pertanda bahwa pekerjaannya sudah selesai. Dan nanti dicek bila pekerjaannya sudah sempurna, barulah diberitahukan kepada yang bersangkutan pekerjaannya sempurna, peserta naik dan dinyatakan lulus. Ini adalah materi ujian yang harus dilakukan oleh siswa penyelam Angkatan Laut. Nah, gengs, yang menjadi persoalan adalah ada perlakuan yang tidak pada tempatnya, khususnya kepada salah satu siswa penyelam Angkatan Laut. Peserta pada umumnya saat sudah mencapai dasar sungai yang dalam dan dingin, menyampaikan informasi ke pengawas ujian melalui alat komunikasi tertentu bahwa dirinya sudah siap melakukan tugas. Setelah mendapatkan informasi dari peserta ujian, maka panitia ujian segera menurunkan kantong yang berisi bagian-bagian terpisah beserta alat yang diperlukan untuk merangkai bagian-bagian tersebut. Nah, gengs, khusus untuk peserta yang bernama Carl Brashear, kantong diturunkan jauh lebih lama dibanding para peserta lainnya. Padahal Carl Brashear sudah berkali-kali menyampaikan informasi bahwa dirinya sudah siap mengerjakan tugas. Ini kan perlakuan yang tidak adil, gengs. Di saat peserta yang lainnya begitu sudah menyampaikan informasi bahwa yang bersangkutan siap mengerjakan tugas, kantong segera diturunkan. Bagi Carl Brashear itu tidak berlaku. Berkali-kali Carl Brashear menginformasikan sudah siap, namun kantong tidak segera diturunkan. Ini adalah perlakuan tak adil pertama di saat ujian akhir kelulusan penyelam Angkatan Laut di zaman Carl Brashear. Perlakuan tak adil kedua, gengs, bagi Carl Brashear adalah kantong untuk Carl Brashear itu disobek oleh panitia ujian. Sobekannya dari atas ke bawah, lebar, geng, sobekannya. Setelah kantong tersebut tersobek dengan lebar, barulah kantongnya dilempar ke sungai di mana Carl Brashear menyampaikan posisinya. Apa yang terjadi saat kantong yang sobek tersebut dilempar ke sungai, geng? Tentunya satu persatu bagian-bagian yang ada di kantong tersebut jatuh bertebaran ke sungai. Dan tentunya posisinya antara bagian satu dengan bagian yang lainnya tersebar di dasar sungai. Bagian-bagian tersebut tersebar dengan area sebaran yang luas, gengs. Cilakanya lagi, arus dalam sungai juga ikut menggeser bagian-bagian yang ringan. Plus lumpur dasar sungai pun menutupi sebagian dari bagian-bagian tersebut. Ini ketidakadilan yang diterima oleh Carl Brashear. Di saat peserta lainnya, bagian-bagian blok mesin yang terpisah terkumpul di dalam kantong Carl Brashear, bagian-bagian yang diterimanya tersebar, gengs. Kenapa Carl Brashear diperlakukan seperti ini, gengs? Ya, tentunya ada tujuan. Panitia ujian memperlakukan Carl Brashear seperti itu. Tujuannya adalah supaya Carl Brashear tidak berhasil menyelesaikan tugasnya dan dengan demikian tidak lulus menjadi penyelam Angkatan Laut di zamannya. Nah, ini kan perlakuan yang tidak fair. Gengs, bila kita berkaca pada diri kita sendiri, gengs, ada kalanya dalam fase kehidupan kita pun masuk ke dalam situasi di mana nuansanya persis sama seperti yang dialami oleh Carl Brashear. Terlepas alasan dibalik perlakuan tak adil tersebut. Apakah di saat kita berada di situasi seperti Carl Brashear masih memiliki semangat no give up sebagaimana yang akan ditunjukkan oleh Carl Brashear? Itu adalah pertanyaan yang harus menjadi renungan kita, gengs. Mari kita kembali ke Carl Brashear, gengs. Carl Brashear memang pada saat mengikuti pendidikan penyelam Angkatan Laut, beliau adalah satu-satunya individu yang memiliki kulit warna berbeda. Selama ini sekolah tersebut dihuni oleh siswa dengan kulit sewarna, sehingga berkembang anggapan bahwa menjadi penyelam Angkatan Laut adalah hak eksklusif mereka. Oleh karenanya, Carl Brashear pada saat masuk ke sekolah tersebut sudah bisa dipastikan bahwa Carl Brashear bakal dapat perlakuan yang super tidak ramah. Namun sekali lagi bagi Carl Brashear, yang bersangkutan menginginkan menjadi penyelam Angkatan Laut. Dan apa yang sangat diinginkannya berada di tempat yang tidak ramah buat dirinya. Dan kebetulan Carl Brashear tidak menginginkan untuk menekuni profesi yang lain. Pengennya, cita-citanya ya cuma menjadi penyelam Angkatan Laut. Karena profesi itu yang memang diinginkan
diinginkannya, mau nggak mau, suka nggak suka, yang bersangkutan pasti masuk ke dalam sistem yang sangat tidak nyaman buat diri. Gengs, Karl Brashear tetap bertahan di lingkungan yang tidak menguntungkan dirinya. Perlakuan tak adil yang dialami oleh Karl Brashear sebetulnya tidak hanya terjadi di saat ujian akhir saja, gengs. Perlakuan tak adil yang diterima oleh Karl Brashear dimulai semenjak Karl Brashear pertama kali masuk pintu gerbang sekolahan. Atau lebih lengkapnya, perlakuan tak adil yang diterima oleh Karl Brashear dimulai dari pertama kali masuk pintu gerbang sekolahan, selama pendidikan, hingga akhir ujian kelulusan. Plus bulian terhadap dirinya yang tidak ada henti-hentinya. Gengs, di saat Karl Brashear membawa surat rekomendasi masuk pendidikan, Karl Brashear sudah mulai diuji dengan sesuatu yang sangat tidak nyaman. Kedatangan Karl Brashear disambut dengan pandangan sinis, disambut dengan berbagai cemoohan, dan Karl Brashear dibiarkan berdiri berjam-jam di pintu gerbang sekolah tanpa ada kejelasan. Walaupun Karl Brashear sudah menyampaikan tujuan datang ke sekolah tersebut untuk apa? Dengan surat rekomendasinya. Namun apapun yang dikatakannya tidak membuat orang yang bertugas di pintu gerbang sekolahan tergerak untuk segera menyampaikan adanya calon siswa baru ke pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang pun saat tahu bahwa Karl Brashear ada di pintu gerbang membawa surat rekomendasi, tetap saja tidak merespon. Karl Brashear dibiarkan berdiri berjam-jam dengan harapan Karl Brashear patah semangat dan meninggalkan lingkungan sekolah. Nah, ini ujian pertama bagi Karl Brashear. Tapi Karl Brashear tidak peduli dengan semua itu. Dijalaninya waktu menunggu dengan berdiri berjam-jam di gerbang. Gengs, bisa bayangkan. Mungkin bagi kita saat diperlakukan seperti ini, banyak di antara kita, gengs, yang pasti akan ngomong, ngapain saya ngejar sesuatu yang ternyata keberadaan saya tak dianggap, mending udah tinggalkan saja. Karl Brashear, gengs, selama menjalani kependidikannya dibully terus-menerus. Apapun yang dilakukannya seolah-olah tidak benar, salah terus di mata orang lain, di mata pelatihnya. Tidak ada satu individu pun yang memihak dirinya. Bayangkan, geng, nyaman nggak kalau kita mengalami kondisi seperti itu? Pasti sangat tidak nyaman. Gengs, bahkan di masa ujian akhir ini, sebelum hari H, Karl Brashear itu dibujuk oleh pelatihnya supaya tidak mengikuti ujian akhir karena kepala sekolah tidak menginginkan kehadirannya. Kata pelatihnya, kau besok nggak usah datang, percuma kau datang, tidak dikehendaki oleh kepala sekolah. Sudah, kau mending pulang saja, cari profesi yang lainnya. Karl Brashear diyakinkan oleh pelatihnya supaya tidak mengikuti ujian akhir. Namun Karl Brashear tidak mau mengikuti bujukan yang ada, gengs. Karl Brashear betul-betul tahu bahwa semua orang yang ada di lingkungan sekolahan tersebut tidak menginginkan dirinya berhasil. Semua orang yang ada di lingkungan sekolahnya menginginkan dia gagal, menginginkan Karl Brashear supaya menyerah. Bayangkan, gengs, tidak ada satu individu pun yang mensupport dirinya. Bila kita berada di posisi Karl Brashear, kira-kira kuat bertahan berapa lama, gengs? Apakah kuat bertahan hingga sampai ujian akhir? Barangkali banyak di antara kita yang akhirnya mengambil keputusan menyerah saja. Bagaimana tidak tergoda untuk menyerah, gengs? Apapun yang dilakukannya salah di mata orang lain. Belum bulian, belum ketidakfairan dan lain sebagainya. Tapi Karl Brashear bisa menghiraukan itu semua karena dua hal, gengs. Yang pertama adalah Karl Brashear berfokus hanya pada bagaimana bisa mewujudkan goal yang diinginkan. Bagaimana saya menjadi penyelam angkatan laut. Itu yang menjadi fokus utama. Dan kedua, Karl Brashear selalu berpikir positif. Dalam benaknya barangkali Karl Brashear menyatakan, terserah kalian mau memperlakukan saya seperti apa. Saya tidak peduli. Karena kepedulian saya cuma satu, yakni menjadi penyelam angkatan laut. Dan kalian memperlakukan saya seperti ini, itu sudah sewajarnya. Saya harus diperlakukan seperti ini. Karena sayalah satu-satunya kulit berwarna yang saat ini menginginkan menjadi penyelam angkatan laut. Bulian kalian itu adalah vitamin bagi saya untuk semakin kekeh mengejar apa yang saya inginkan. Bulian kalian membuat saya semakin gigih untuk tetap bertahan. Bahkan, gengs, pada saat Karl Brashear di ujian akhir ini mengetahui bahwa kantong yang diturunkan ke dirinya sobek dengan lebarnya, Karl Brashear tetap berpikiran positif. Berpikiran positifnya adalah barangkali memang demikian ujian akhir tersebut. Harus disobek kantongnya, sama sekali di dalam dirinya tidak ada pikiran negatif. Apapun diterima, walaupun tidak sesuai dengan apa yang diinginkannya, dianggapnya adalah sebagai hal yang wajar, tidak baperan dan lain sebagainya. Nah, inilah yang menyebabkan Karl Brashear tetap bisa bertahan berada di sekolahan tersebut. Gengs,
Hasil ujiannya bagaimana, gengs? Kalau siswa yang lain tuh mampu menyelesaikan rakitannya secara sempurna dalam waktu 1,5 jam sampai paling lama 4 jam. Lalu bagaimana dengan Karl Brashear? Ya tentunya jauh lebih lama. Karl Brashear, gengs, setelah lebih dari 8 jam ditunggu, belum juga keluar, belum juga menyentakkan tali yang menandakan bahwa pekerjaannya selesai. Ini waktu yang 2 kali lipat dibanding siswa yang lainnya. Saat menyadari bahwa sudah 8 jam, Karl Brashear belum juga menyelesaikan tugasnya. Sang kepala pengawas ujian minta izin ke kepala sekolah untuk menaikkan Karl Brashear ke permukaan karena sudah terlalu lama di dalam sungai. Apalagi saat itu adalah cuacanya cuaca yang dingin. Dan beberapa siswa yang berhasil naik ke atas ditanya oleh sang pelatihnya, bagaimana kondisi di bawah? Sangat dingin. Padahal siswa lain paling lama berada di bawah itu adalah 4 jam. Karl Brashear sudah 8 jam. Dalam benak sang pengawas ujian, kalau Karl Brashear tidak cepat naik ke atas, bisa menderita tuli permanen, bisa pingsan, bahkan bisa meninggal. Makanya sang pengawas agak khawatir setelah 8 jam Karl Brashear tidak muncul ke permukaan ataupun tidak menyentakkan tali yang menandakan bahwa dirinya udah usai merangkai bagian-bagian dari blok yang ada. Namun geng, saat sang pengawas ujian ini meminta izin ke kepala sekolah tidak mengizinkan. Biarkan Karl Brashear pingsan terlebih dahulu, baru angkat ke atas. Kalau ternyata di tengah pingsannya yang bersangkutan meninggal, anggaplah itu kecelakaan dalam sebuah latihan. Kira-kira kurang lebih seperti itulah yang dikatakan oleh sang kepala sekolah. Jangan sekali-sekali diangkat Karl Brashear sebelum yang bersangkutan tidak bergerak di dasar sungai. Gengs, setelah ditunggu 9 jam, belum juga ada tanda-tanda dari Karl Brashear. Sang pengawas ujian melalui alat komunikasi yang ada menghubungi Karl Brashear dan membujuk supaya menyerah. Sudahlah, tidak usah dilanjutkan. Kalau kau terus melanjutkan, saya khawatir bayarannya adalah nyawamu. Sudahlah, naik aja ke atas. Yang kamu perjuangkan ini tidak terlalu berharga. Kau bisa ganti profesi. Tidak usah mengejar menjadi penyelam angkatan laut. Karena taruhannya adalah nyawamu. Cukup, sudah. Tapi Karl Brashear saat dibujuk tidak mau. Yang dia mau cuma satu, yakni menjadi penyelam angkatan laut. Karl Brashear terus mengais-ngais mencari bagian-bagian yang belum terselesaikan. Dan gengs, tepat 9 jam 31 menit barulah tali disentakkan sebagai pertanda bahwa pekerjaannya telah selesai. Setelah diangkat ke atas, ternyata blok mesinnya betul-betul terpasang sempurna. Karl Brashear bisa menyelesaikan 9 jam 31 menit. 2 kali lipat lebih dari peserta terlama yang lainnya. Karena peserta yang terlama lainnya itu 4 jam. Gengs, mau nggak mau, suka nggak suka, sang pengawas ujian harus menyatakan bahwa Karl Brashear lulus sebagai penyelam angkatan laut. Dan beliau adalah satu-satunya penyelam angkatan laut kulit berwarna di zaman. Geng, inilah kisah Karl Brashear. Seseorang yang sangat menginginkan sesuatu, namun sesuatu yang sangat diinginkannya tersebut ternyata berada di tempat yang sangat tidak diharapkan, yakni penuh dengan ketidakfairan, penuh dengan bulian, penuh dengan upaya bagaimana membuat dirinya menyerah dan gagal. Tapi yang bersangkutan tidak mau menyerah, karena yang ada di benaknya adalah bagaimana menjadi penyelam angkatan. Gengs, bila kita berkaca pada diri kita, apakah pernah kita mengalami sebagaimana situasi yang dialami oleh Karl Brashear? Kita sangat menginginkan sesuatu, tapi sesuatu yang sangat kita inginkan ternyata berada di tempat yang sangat tidak kita harapkan, dan kita tetap berani masuk di tempat tersebut dan akhirnya bisa mendapatkan sesuatu yang sangat diinginkan, walaupun lingkungannya adalah lingkungan yang penuh dengan sesuatu yang sangat tidak diharapkan. Kalau gengs saat ini berada di kondisi seperti Karl Brashear, atau gengs sudah pernah masuk ke situ, jempol 2 buat gengs, karena tidak banyak di antara kita yang bisa bertahan seperti Karl Brashear. Dan bila gengs saat ini ternyata posisinya adalah berada di tempat yang sangat tidak gengs harapkan, tapi disitulah ada sesuatu yang sangat gengs inginkan, tirulah Karl Brashear. Jangan mudah menyerah. Sampai kapan tidak menyerah? Ya sampai apa yang diinginkannya didapatkan. Keep moving. Teruslah bergerak. Fokus untuk bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Jangan berhenti dan jangan kembali ke status quo. Kalau berhenti dan kembali ke status quo, maka kita gagal. Tidak mendapatkan sesuatu yang sangat kita inginkan. Bagi geng yang sangat menginginkan sesuatu di tempat yang katakanlah 50% tidak sesuai harapan, kalau geng menyerah di kondisi seperti itu, amat sangat disayangkan. Karl Brashear lingkungannya betul-betul 100% tidak sesuai dengan yang diharapkan, tidak menyerah. Masa di antara kita menginginkan sesuatu di tempat yang 50% tidak sesuai harapan, 50% sesuai harapan, jauh lebih enak dibanding Karl Brashear. Masa bakal menyerah kita di kondisi tersebut? Apalagi kita menginginkan
menginginkan sesuatu, dan untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan berada di lingkungan yang sesuai dengan harapan. Kalau dalam kondisi seperti ini kita menyerah, memalukan sekali, gengs. Kisah Karl Brashear harus bisa menjadi referensi kita, gengs, karena beliau berada di kondisi yang ekstrim, namun ternyata di kondisi ekstrim pun beliau memberikan pelajaran kepada kita. No give up. Selama no give up, kita akan mendapatkan apa yang sangat kita inginkan.